dashboard asik yang dalam beberapa bulan terakhir ini memang sedang dikembangkan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan RI melalui timnya ya Bapak Ibu. Jadi mohon hari ini kiranya Bapak Ibu bisa membagikan link Zoom-nya kepada teman-teman pemegang mobile asik di puskesmas masing-masing agar juga dapat belajar bersama-sama terkait dengan pengembangan yang terjadi ya. Jadi mohon nanti teman-teman bisa menyimak secara rinci terkait penjelasan Mbak Nada untuk pengembangan mobile asik dan dashboard asik supaya nanti tidak menemui kendala pada saat pengentrian hasil imunisasi yang sudah dilaksanakan. Nanti pelan-pelan Mbak Nada akan menjelaskan terkait dengan pengentrian untuk IDL dan IBL, kemudian BIAS dan juga TDWUS ya. Dan sedikit nanti ada penjelasan terkait perkembangan dashboard ASIK yang memang grup D ini belum disosialisasikan ya. Untuk grup A, grup B, dan grup C sudah disosialisasikan di pertemuan seruit sebelumnya. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu dan eh, supaya Bapak Ibu bisa lebih fokus, silakan Bapak Ibu bisa mencatat pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah disiapkan atau yang sudah ditemukan dalam beberapa hari terakhir terkait permasalahan dashboard maupun permasalahan mobile asik. Baik, sebelum update perkembangan terkait mobile dan dashboard asik disampaikan oleh Mbak Nada Izata, saya mohon Bapak Ibu bisa mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Kita akan mengambil dokumentasi untuk kegiatan Seruit batch kelima grup D ya, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, dan Kota Bandar Lampung. Baik, kita akan ambil dokumentasi terlebih dahulu. Mohon untuk yang di layar pertama bisa mengaktifkan videonya. Silakan Mbak Sari Indah, Mbak Misiem, Mbak Rini Purwanti, Mbak Yulis belum mengaktifkan videonya. Mbak Retno, Mbak Eva Susianora juga belum aktifkan videonya. Baik, kita ambil dokumentasi untuk layar pertama, satu, dua, kasih senyuman yang terbaik, dan tiga. Satu, dua, dan tiga. Baik, kita beralih ke layar berikutnya. Silakan diaktifkan videonya. Ini Mbak Herlin belum, Mas Rizal belum aktif, Mas Arfandi belum aktif videonya, Mbak Husna belum, Mbak Dede Kurniasi juga belum. Silakan aktifkan videonya teman-teman. Kita ambil dokumentasi terlebih dahulu untuk layar kedua, satu, dua, dan tiga. Untuk layar terakhir, ya, ambil dokumentasinya terlebih dahulu, satu, dua, dan tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah mengambil dokumentasi untuk kegiatan Seruit Grup D di batch kelima hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan teman-teman siapkan pertanyaan terkait dengan mobile asik dan dashboardnya. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu penjelasan terkait pengembangan mobile asik dan dashboard asik yang akan disampaikan oleh Mbak Nada Izata Kamila. Baik, silakan Mbak Nada Izata Kamila, waktu dan layar kami eh, aturkan kepada Mbak Nada. Silakan Mbak Nada. Baik, terima kasih Pak Pepen. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita langsung aja ya untuk penyampaian update informasi. Mungkin beberapa sudah mengikuti sosialisasi langsung dari pusat. Jadi ini kita merefresh dan juga nanti kalau di tengah-tengah penjelasan ada keingat kendala yang kemarin sempat dialamin terjadi waktu sambil ngentri, boleh langsung diinterupsi ya. Jadi kita selesaikan juga di waktu itu gitu. Jadi itu tampil apa? Belum slideshow. Oke, oke. Jadi untuk update panduan penggunaan aplikasi Kurang dekat soalnya. aplikasi Sehat Indonesiaku saat ini tuh Kurang kuat. ada update di aplikasi mobilenya dan juga di website.
untuk website ini tuh lebih ke diutamakan ke akun administratornya juga. Jadi untuk fitur di pengguna, kelola program dan tamu itu hanya beberapa akses yang bisa dilakukan gitu. Jadi nanti kalau ada terkait eh, kendala atau kemarin aduan yang terkait pos imunisasi khususnya untuk klinik PMD dan juga sekolah yang kemarin belum muncul dan sudah di list, mungkin boleh sambil menunggu nanti kita masuk ke materi kedua yaitu terkait website sambil dipinjam akun administratornya. Kalau di sini Bapak Ibu nggak memegang akunnya, tapi kalau udah ada yang punya pegang akun administrator asik nggak masalah. Tapi kalau memang status dashboardnya hanya sebagai kelola program, boleh dipinjam dulu akun milik adminnya supaya nanti kita bisa mengklaim sebagai sarana binaan posyandu-posyandu yang belum muncul di aplikasi kita seperti itu. Oke, lalu untuk yang pertama kita akan masuk ke update terkait fitur di ASIK Mobile yaitu ASIK yang di handphone kita. Di sini tuh ada update data pos imunisasi di mana sebelumnya tuh data referensi sarana pos imunisasi kita itu kan hanya ada di Smile. Jadi Ibu Bapak sebelumnya kan kalau misal ada posyandu-posyandu baru atau sekolah baru yang nggak muncul di pos imunisasi, kita kan selalu menghubungkan Smile karena terhubung antara vaksin keluar dan juga pencatatan imunisasi kita di Asik Mobile. Tetapi saat ini karena Smile ketentuannya di hukum itu kurang kuat, jadi ASIK ini mengubah menjadi Master Sarana Index atau MSI, yaitu Master Sistem Informasi di sini tuh. Dimana kalau puskesmas itu sudah terhubung dengan Rekpus, otomatis puskesmas itu bisa langsung mendaftar sebagai pengguna ASIK. Jadi kalau untuk puskesmas baru atau ada pustu yang mecah menjadi puskesmas sendiri itu bisa nanti daftar ASIK sendiri dengan alamat puskesnya kalau dia sudah terdaftar di Rekpus. Kemudian rumah sakit ini tuh masuk ke Rekfasyankes. Tetapi untuk peraturan terbaru sekarang, teman-teman yang dibantu entrian imunisasinya oleh rumah sakit, silakan diarahkan untuk mengentri pos imunisasinya dengan pos imunisasi dalam gedung yang sekarang namanya itu sesuai puskes masing-masing. Misalnya puskesmas Palapa, berarti pos imunisasi dalam gedungnya namanya pos imunisasi Puskesmas Palapa seperti itu. Nah, kemudian yang bisa berdiri sendiri sebagai pos imunisasi itu klinik dan juga praktik mandiri, di mana kalau dia udah masuk ke Rekfasyankes itu bisa dimunculkan ke pos imunisasi yang ada di ASIK dengan cara nanti kita klaim sarannya binaan di dashboard milik administrator seperti itu. Jadi kalau eh, klinik atau praktik mandirinya itu memang sudah ada di Rekfasyankes tapi belum muncul di aplikasi kita, berarti nanti kita buka dashboardnya gitu. Tapi dipastikan dulu Rekfasyankesnya itu sudah ada gitu. Tapi rata-rata kalau klinik dan praktik mandiri pasti sudah ada. Karena kalau nggak ada Rekfasyankesnya dia tentu belum boleh melaksanakan pelayanan gitu kan. Nah, kalau untuk posyandu, sekarang kita terhubungnya ke microsite Bapak Ibu, di mana microsite ini kan miliknya Promkes. Jadi microsite itu ada akun yang masing-masing puskesmas dan itu dipegang Promkes. Jadi misal ada posyandu-posyandu yang belum muncul nih di aplikasi Bapak Ibu. Jadi boleh dikonfirmasi ke teman-teman yang ada di Promkes, minta tolong dicekkan di microsite-nya apakah posyandu bla 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 di 1 2 3 4 5 yang belum muncul sudah valid di microsite. Nah, kalau sudah valid di microsite, harusnya dia sudah muncul di aplikasi. Nah, yang udah ada di microsite tapi belum muncul di aplikasi sampai saat ini, boleh didaftar di list 1 2 3 posyandu mana aja dengan kelurahan dan kecamatannya. Nanti kirim ke aku. Disitulah yang harus kita teruskan ke pusat supaya dimunculkan karena di microsite sudah ada nih, tapi kok di aplikasi belum ada. Tetapi kalau di microsite-nya belum ada juga, berarti minta tolong ke teman-teman Promkes untuk ditambahkan posyandu-posyandu tersebut supaya nanti proses development pos imunisasi oleh sistem Sehat Indonesiaku ini akan memunculkan posyandu tersebut. Karena seharusnya sistem-sistem kita ini
SSI mengupdate pos imunisasi itu setiap 1 kali 24 jam sekali. Dan itu waktunya tentatif tergantung dari tim IT-nya gitu. Tapi setiap hari diupdate. Jadi kalau yang memang seperti tadi, satu, posyandunya itu sudah ada di microsite, tetapi nggak muncul-muncul juga sampai sekarang di aplikasi, itu harus di-list dan diserahkan ke aku untuk aku teruskan ke tim IT. Tapi yang kedua, kalau memang di microsite-nya belum ada, itulah kenapa dia nggak muncul di aplikasi kita, berarti minta tolong teman Promkes untuk menambahkan posyandu tersebut di microsite terlebih dahulu agar dia otomatis terdevelopment di aplikasi kita gitu. Nah, kemudian kedua itu untuk sekolah. Sekolah itu sudah terdaftar, harus terdaftar di Dapodik. Kalau sekolah-sekolah itu sudah terdaftar di Dapodik, seharusnya secara otomatis dia itu masuk ke eh, sarana binaan milik kita. Untuk yang puskes sekolah-sekolah baru itu tuh biasanya dapodiknya tuh baru bisa diurus 1 sampai 2 tahun ke depan kan. Nah, untuk sekolah baru itu nggak apa-apa dimasukkan ke pelayanan dalam gedung. Tapi kalau untuk sekolah lama dan dia sudah ada di dapodik, silakan dicek nanti di sarana binaan di aplikasi di websitenya milik administrator apakah sekolah tersebut itu sudah masuk nih ke sarana binaan. Nah, kalau sekolah tersebut sudah masuk ke sarana binaan, tetapi tetap nggak muncul nih di aplikasi kita, itu juga silakan di-list sama dengan yang tadi posyandu. Nah, itu nanti yang diserahkan ke aku. Nah, tapi kalau sekolah-sekolah tadi itu ternyata di sarana binaan juga nggak muncul, tapi dapodiknya udah ada. Nah, itu berarti nanti oleh Bapak Ibu tambahkan secara manual menggunakan akun admin sebagai sarana binaan milik puskesmas. Nanti caranya kita tutorkan di akhir ya terkait website ini gitu. Sebelum masuk ke yang lainnya untuk pos-pos imunisasi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? 12 ya? 12 kan? Jadi enggak ya? Enggak. Halo, apakah bisa dilanjut sebelum kita masuk ke materi selanjutnya terkait pos imunisasi? Karena banyak kendala nih terkait pos imunisasi berdasarkan chat di grup dan chat teman-teman secara pribadi yang mungkin belum sempat terespon juga. Mohon maaf ini sudah masuk ke banyak antrian yang ke 100 jadi nanti akan segera direspon. Kalau yang belum muncul pos-pos imunisasinya boleh tadi diikuti langkah yang sudah dijelaskan atau fitur imunisasi cara penggunaannya juga masih sama seperti sebelumnya. Jadi silakan mungkin di list dulu, nanti kita di akhir bisa tambahkan ke sarana binaan. Kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Update terbaru terkait asik imunisasi ini mungkin sudah dirasakan oleh seluruh teman-teman pengentri dan PJ Imun karena terkait proses pencarian dan pencatatan data individu. Di sini tuh sebenarnya ada fitur perbaikan data sasaran di mana yang sebelumnya kita cuma bisa menggunakan NIK dan nama dan tanggal lahir, di mana itu banyak data yang nggak bisa kita recall. Sekarang itu SSI menyediakan untuk recall ke data ibu atau wali. Jadi kalau menggunakan NIK, nama dan tanggal lahir atau data ibu dan wali tetap nggak bisa dicari, kan kita bisa masuk ke dashboard nasional untuk melihat apakah data tersebut ada di data nasional. Seharusnya kalau kayak gitu bisa muncul kalau si NIK ibu atau NIK anak ini tuh sudah masuk ke elektronik dapodiknya atau iktp-nya gitu. Tapi kalau KTP-KTP lama yang belum update ke ektp atau NIK baru untuk anak 2025 dan 2026 itu belum bisa dicari karena belum terdevelopment secara elektronik oleh Dukcapilnya seperti itu. Kemudian untuk pencariannya ini dan pencatatannya itu sebenarnya masih sama seperti sebelumnya. Hanya kita menambahkan di data wali yaitu NIK ibu atau NIK walinya itu. Nah, di sini terkait data wali dan ibu mungkin sudah banyak ya yang mempraktekkan, ada yang bisa, ada yang enggak. Dan di sini tuh yang mau kita tekankan pencarian data nasional itu tuh biasanya akan muncul kalau NIK tersebut itu tadi sudah masuk ke
elektronik pencatatannya Dukcapil. Jadi kalau dia KTP-nya memang KTP belum yang seumur hidup kayak kita sekarang atau belum pernah masuk KTP, itu biasanya dia belum muncul nih Bu Bapak di data nasional. Makanya dia kayak NIK sasaran tidak ditemukan, cari ke data nasional juga nggak muncul. Itu biasanya kayak WUS atau ibu hamil atau catin yang nggak bisa dicari, itu boleh tambah sasaran. Nah, kalau tambah sasaran ini biasanya dia akan muncul nih gitu. Secara NIK-nya dicari, kemudian muncul secara otomatis. Jadi kita tinggal lengkapin data-data yang diminta aja oleh sistem. Kemudian untuk data-data penambahan data individu baru, itu kemarin kan banyak yang terkendala di NIK sasaran yang nggak bisa di ini ya dicari. Jadi padahal itu udah punya NIK, begitu dicek dia nggak bisa dicari, jadi mau nggak mau menambahkan dia belum memiliki NIK. Itu untuk anak-anak kelahiran 2025 dan juga 2026. Itu kebanyakan seperti itu. Dan ada beberapa kasus yaitu sasaran bias juga masih belum Kirain bisa kita cari sendiri menggunakan NIK. kan gitu ya. Jadi mau nggak mau harus kita tambahkan sasarannya menggunakan NIK gitu. Jadi kalau misalnya bias itu biasanya dia nggak muncul secara otomatis pas dicari NIK, tapi kalau kita tambah sasaran dengan NIK itu tuh bisa. Mungkin hanya ada beberapa satu dua data sasaran yang kelas satu itu NIK-nya belum bisa gitu, tapi nggak semuanya. Tapi kalau untuk bayi-bayi yang kelahiran 2025 sampai 2026 itu sebagian besar NIK sasarannya tuh belum bisa kita cek. Jadi kita harus bisa tambahkannya tanpa nick dulu seperti itu supaya langsung terrecord. Kemudian untuk penambahan data-data yang lain ini masih sama seperti kita sebelumnya, sebelum diperbaruin. Yang baru itu memang hanya di NIK bagian NIK ibu, data ibu kandung dan juga data wali. Nah, di sini kan sebenarnya ada tulisan NIK ibu kandung itu tidak wajib, tetapi saat kita isi nama lengkap dan tanggal lahirnya saja, kemudian kita mau lanjut itu kan nggak bisa. Jadi kalau misal memang nggak punya NIK ibu yang tidak wajib ini, itu langsung kosongkan saja Bapak Ibu. Benar-benar di NIK kosongkan, nama lengkap kosong, tanggal lahir kosong, kita langsung lanjut ke data wali. Sebenarnya yang sangat wajib mempunyai NIK itu di data wali ini. Jadi data ibu bisa kita skip, tapi di wali ini kita harus punya NIK. Itulah kenapa disarankan kalau memang NIK ibunya belum ada, belum bisa mengumpulkan kakak dan mungkin fotokopi KTP, itu digunakan walinya itu data wali sebagai petugasnya, milik petugas gitu. Karena kalau misalnya kita mau nge-skip data ibu kandung, sebaiknya di skipnya itu semua. Jangan kita isi nama lengkap, kayak biasanya kan gini, tahu nama lengkap ibunya dan tanggal lahirnya mungkin, tapi tidak ada NIK-nya. Jadi diisi nama lengkap dan tanggal lahir atau nama lengkapnya saja, kemudian data walinya diisi. Tetap ini nggak bisa diklik lanjut. Jadi kalau mau dilanjut, bagian data ibu kandung yang nggak punya NIK itu sebaiknya benar-benar dikosongkan saja. Nanti diedit data atau ubah data kalau emang udah punya NIK-nya gitu. Itu cara atau triknya supaya bisa lanjut tanpa NIK ibu gitu. Kemudian untuk NIK wali, data wali ini kan ada beberapa sasaran WUS yang harus kita tambah baru kan. Tapi kan nggak mungkin nih kita tambah menggunakan data ibu kandung. Karena misal kalau ibu kandungnya sudah meninggal atau memang sudah pisah kakak dan lain sebagainya. Data wali untuk TT WUS itu bisa diwakilkan oleh suaminya sebagai walinya. Itu dilengkapi data walinya. Tapi dengan catatan itu data ibu kandungnya dikosongkan. Kemudian biasanya bias juga bagian data ibu kandung ada beberapa yang bermasalah. Jadi kalau NIK ibu kandungnya bermasalah, nggak bisa kita cek, nggak muncul nama dan tanggal lahirnya secara otomatis, bisa menggunakan data NIK ayahnya sebagai walinya di sini. Ya, karena kan kalau kita isikan NIK dan kita klik cek, itu kan secara otomatis nama dan tanggal lahir terisi kan. Itulah data yang valid. Tapi kalau nggak muncul, itu berarti data NIK-nya nggak bisa kita pakai. Jadi kalau misalnya NIK ibunya bermasalah untuk bias, bisa menggunakan NIK ayahnya. Tapi kalau memang belum ada data terkait kakak milik sasaran, boleh NIK walinya itu diisi menggunakan data petugasnya dulu gitu.
Baru kalau itu sudah bisa terisi semua, itu baru bisa kita klik lanjut. Terus kalau untuk nomor WhatsApp, ini kan sebenarnya kita kadang juga kebanyakan kalau mau minta nomor WhatsApp juga, sedangkan kita sudah minta fotokopi KK atau KTP. WhatsApp ini bisa kita skip dengan klik 00 sebanyak 12 atau 11 kali, tergantung ininya, sampai nanti dia berubah jadi hijau, baru bisa kita lanjut. Jadi data ibu kandung dan nomor HP yang kemarin sempat memberatkan itu bisa kita skip terlebih dahulu. Jadi nanti di posyandu selanjutnya baru kita boleh meminta sebagai fotokopi KTP atau KK-nya gitu. Oke, itu kurang lebih untuk data tambah sasaran bayi. Nah, kemudian informasi update selanjutnya itu ada fitur baru yaitu berupa edit atau gabung data sasaran. Di sini kalau untuk gabung data itu biasanya agak meribetkan teman-teman, tapi tetap nanti aku bantu jelaskan kalau ingin yang menggabung data. Fitur ini tuh sebenarnya fitur yang dirancang untuk data-data double yang kemarin nggak bisa dihapus, atau ada yang misal nama yang pertama nada itu hanya terisi HB0 sampai dengan BCG. Kemudian nada Izata itu terisi Penta 1 sampai dengan PCV. Kemudian yang nada Izata Kamila terisinya di MR1 gitu. Jadi kalau kita ingin menggabungkan data tersebut tanpa kita entry ulang, ini kita menggunakan fitur gabung data ini, Ibu Bapak. Ini fiturnya ada di menu imunisasi, kemudian dikelola sasaran. Nah, dikelola sasaran ini kan yang fitur yang ditampilkan di halaman pertama ini cari sasarannya adanya menggunakan NIK. Ini diklik aja, diklik. Nah, terus nanti akan muncul nih kita mau cari menggunakan NIK atau menggunakan nama dan tanggal lahir. Atau bisa juga menggunakan nama ibu kandungnya atau NIK walinya seperti itu. Nah, itu dipilih berdasarkan kebutuhan. Karena kan kemarin banyak nih data-data yang nggak bisa di-recall, terus akhirnya ditambahkan sasaran baru. Nah, sasaran baru itu kan pada nggak pakai NIK. Jadi biasanya teman-teman bisa menggunakan nama dan tanggal lahir sasaran ini, kemudian bisa kita klik lanjut. Nah, di klik lanjut ini bisa dicarikan kalau nama dan tanggal lahir tinggal ketikin aja sesuai yang ada di manual atau cohort masing-masing. Kalau NIK ya udah langsung aja kita ketikkan NIK-nya dan cari sasaran. Nah, kalau udah nanti kan akan muncul nih salah satu mungkin ada satu atau dua data yang akan muncul nih. Kalau itu data double dia akan muncul dua gitu. Nah, terus ini bisa kita klik detail sasarannya dulu. Kita klik dulu benar enggak ini data yang mau kita gabungkan atau kita hapus gitu kan. Ibu kandungnya Sri atau walinya Amina dan dengan tanggal lahir sekian gitu. Terus kalau udah kita klik sampai dia warna hijau seperti ini nih. Klik seperti ini, kemudian lanjut ke pilih untuk gabung data sasaran. Nah, kalau kita pilih klik gabung data sasaran, nanti di sini akan muncul nih di bawah NIK akan muncul icon baru yaitu tambah pencarian sasaran lain. Jadi data ini akan menjadi kepala dari sasaran yang akan kita gabung. Nah, terus data mana nih yang mau kita gabung dengan data si kalau di sini contohnya kan namanya Lead Beaver. Kita mau kita gabung dengan sasaran yang pertama ini. Kemudian kita klik nih di icon tambah dan kita cari lagi menggunakan cara yang tadi, mau pakai NIK atau mau pakai nama dan tanggal lahir. Nah, kalau seperti itu, nanti kita klik cari sasaran lagi seperti yang tadi pertama. Nah, itu akan muncul nih data-data yang akan kita gabungkan. Nah, itu diklik lagi nanti detail-detail sasarannya sampai benar-benar sesuai lah emang itu yang mau mau kita gabungkan. Takutnya itu kan sasaran milik puskes lain atau sasaran lain yang berbeda gitu. Kalau ini contohnya yang mau digabungkan itu ada data yang di atas di mana tadi data yang menjadi kepalanya itu Dead Beaver. Nah, data yang kedua mau digabungkan itu namanya Dead Beaver R. Nah, kalau misal ibu bapak mau gabungkan tiga sasaran pun itu bisa, tapi harus digabungkan dua ini dulu gitu. Nah, kalau udah dipilih dua ini tadi, di sini tuh akan muncul nih satu data dan dua data. Kemudian baru kita mulai gabungkan data.
Nah, kalau mulai gabungkan data, ini tuh kita akan mengkonfirmasi data mana sih yang benar. Data double itu kan biasanya beda-beda nih datanya. Contohnya, yang satu pakai NIK, yang satu enggak. Atau dua-duanya pakai NIK, tapi NIK-nya beda. Berarti kita pilih dulu NIK yang sama. Tapi kalau NIK kan jarang ya aja ada yang beda. Karena kalau beda kita nggak bisa simpen sebagai data valid kan. Jadi kalau NIK biasanya dia langsung warna abu-abu. Yang jadi pembeda itu kalau dia abu-abu itu berarti sudah valid, tidak perlu kita konfirmasi ulang. Tapi kalau ada warna merah seperti ini, data berbeda, berarti kita pilih data mana yang paling benar nih. Nah, kalau misalnya data nama yang pertama yang benar, ya udah kita klik sampai dia warna hijau seperti ini. Untuk tanggal lahir juga seperti itu. Jadi data diri ini kita akan mengkonfirmasi data diri mana yang paling benar dari dua data yang akan kita gabungkan. Kemudian kalau udah kita klik lanjut. Nah, selama kita klik lanjut, ini tuh kita apa ya, konfirmasi ulang atau kita detailkan lagi, kita cek lagi apakah sudah benar apa yang data yang kita pilih gitu. Kalau misalnya ada yang salah, kita bisa klik bagian pilih ulang ini. Tapi kalau sudah benar, kita langsung lanjutkan saja gitu. Di sini kan kalau data diri itu ada banyak ya, ada data diri si sasaran sendiri, data pendukungnya itu ada berupa data ibu kandung, data wali, dan kalau dia ini usia sekolah itu dia ada data lokasi sekolah, data domisili, dan kondisi individu gitu. Tapi kalau misalnya dia sasaran WUS itu juga bakalan ada pilihan status perkawinannya seperti itu. Nah, kalau udah kita klik lanjut, kemudian di sini kita akan gabungkan data riwayat imunisasinya. Kayak yang tadi aku pertama bilang, misalnya HB0-nya terdaftar, ada yang enggak, atau ada yang terdaftar dua-duanya tapi berbeda. Nah, di sini kita juga harus mengkonfirmasi data mana yang benar. Karena kalau dia berbeda, ini akan berwarna merah nih, HB0, data berbeda. Tapi kalau antigennya sudah benar, pencatatannya, itu dia langsung otomatis warna abu-abu. Jadi kalau kayak gini kita nggak perlu milih, jadi bisa langsung lanjutkan. Nah, ini kalau pencatatannya dari HB0 sampai MR1 itu sudah lengkap, ya kita konfirmasi satu persatu yang beda gitu. Kalau udah baru kita bisa klik lanjutkan dan gabungkan data seperti itu. Nah, kalau data berhasil digabungkan itu akan muncul notif seperti yang di sini nih, ada pop up gitu. Itu cara untuk menggabungkan data. Tapi beberapa dari teman-teman ini ada yang merasa kalau gabungkan data ini ribet banget karena kita harus pilih satu-satu, kita cari lagi sasarannya dan lain sebagainya. Apalagi banyak sasaran yang nggak cuma double, ada yang triple nih gitu. Jadi kalau kayak gitu mau nggak ribet, ya berarti kita entry ulang, tapi salah satu sasarannya kita lengkapin gitu. Jadi, kita masuk ke kelola sasaran, sama seperti sebelumnya, caranya juga sama. Nah, sama caranya. Kemudian, di sini kita klik di detail sasaran. Nah, di detail sasaran ini nanti akan ada bagian yang ubah data. Nah, di ubah data ini diklik sampai, nah nanti ini akan muncul nih, icon kotak sampah. Jadi kalau mau hapus data sasaran yang double, ini kita hapus di sini dengan nanti kita konfirmasi alasan menghapusnya boleh kayak double data atau sesuai kebutuhan atau salah entry dan lain sebagainya. Nah, kalau udah dihapus data, baru nanti satu antigen lainnya nih, kan tadi ada dua data nih, ada dua data, satu sasaran ini dihapus, misal yang nada izata yang mau dihapus, yang mau dilengkapi nada izata Kamila. Berarti nada izata dihapus, kemudian kita masuk lagi ke menu imunisasi, kita tambah ke riwayat, nambahin catatan-catatan antigen tadi untuk melengkapi supaya dia mendapat ideal gitu. Jadi boleh mau digabung silakan atau mau dihapus, satunya dilengkapin silakan. Karena kalau digabung kayak kebanyakan pada merasa ribet, jadi boleh dihapus satunya dilengkapin. Tapi kalau mau biar lebih datanya ke merge lagi lebih rapi ya boleh silakan digabungkan seperti itu. Tergantung kemauan Bapak Ibu aja gitu. Oke, nah itu untuk tadi hapus data dengan kelola sasaran atau menggabungkan. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke penyusunan pencatatan imunisasi khususnya di BIAS. Ini kan bulan Agustus, Bapak Ibu udah mulai pelaksanaan BIAS. Leasing motor, bayar leasing motor.
Kemarin bias kan banyak nih yang ada beberapa kendala dan ada beberapa perbedaan terkait bias pencatatannya. Kenapa ada yang nggak bisa, ada yang bisa gitu. Nah ini kenapa? Nah biasanya muncul nih data sasaran belum lengkap waktu kita mau tambahin antigen. Pokoknya muncul nih tanda seru yang tanda kebalik seperti ini, tanda informasi. Nah, untuk sasaran-sasaran bias, Ibu Bapak di sini tuh harus melengkapi status pekerjaannya. Jadi, di halaman detail individu itu kan nanti kita klik nih bagian ubah data. Nah, di bagian ubah data ini akan muncul di bawah detail individu itu status pekerjaan. Nah, Kak, di sini ini dibedakan sebagai pencatatan imunisasi juga yang kemarin sempat menjadi masukan dari Bapak Ibu kalau dia di sebagai apa namanya anak kelas yang tidak naik, tapi dia harusnya tetap mendapatkan suntikan, mendapatkan imunisasi, tapi tetap nggak bisa dientrikan karena usianya melebihi interval. Padahal anak itu usianya masih kelas 5 SD, cuman karena memang usianya dia telat masuk sekolah, nggak naik kelas atau lainnya gitu. Nah, di sini menjadi berbeda. Kalau status pekerjaan individu kita pilih sebagai pelajar, kita akan memberikan jenjang kelasnya. Jadi mau usia berapapun, kalau dia masih kelas 5 SD, dia akan tetap mendapatkan TD. Tetap bisa kita entrikan antigen TD-nya gitu. Ataupun dengan SMP HPV kejar. Kalaupun dia usianya sudah 16 tahun dan lain sebagainya, tapi selagi jenjang kelasnya dia masih SMP, dia tetap bisa kita berikan pencatatan imunisasi HPV kejar. Berbeda lagi dengan eh, bias untuk anak usia sekolah, tapi dia tidak sekolah statusnya belum atau tidak bekerja. Nah, pemberiannya ini sama seperti aturan yang sebelum kita update masih berdasarkan rentang usia. Jadi rentang usia intervalnya aja yang disesuaikan kalau yang tidak sekolah. Nah, untuk belum dan tidak bekerja ini kan juga masuk ke bagian bayi dan balita ya Ibu Bapak. Bayi dan balita kan belum atau tidak bekerja. Itulah kenapa yang ditampilkan itu antigen-antigen yang sesuai rentang usianya. Jadi untuk yang usia-usia sekolah mau diberikan bias itu tuh masuknya ke rentang usia. Jadi tidak berdasarkan jenjang kelas. Jenjang kelas ini untuk pelajar. Jadi meskipun usianya melebihi rentang interval idealnya, tapi dia masih masuk ke jenjang kelasnya, itu tetap akan masuk ke ISL gitu. Nah, ini untuk imunisasi rutin dan imunisasi kejar, pencatatannya tentang usianya seperti ini. Kemudian yang menjadi pembeda lagi karena tadi sudah dijelaskan ya di pos imunisasi bahwasannya sekolah itu mau terhubung ke ke Dapodik. Nah, di Dapodik itu akan terhubung ke SSI sekarang kan. Jadi kita juga bisa melengkapi lokasi sekolahnya. Kita bisa pilih berdasarkan kecamatan sekolah dan masukkan nama sekolahnya itu berdasarkan tadi yang sudah kita klaim di sarana binaan. Nah, sarana binaan itu nanti kita cek satu-satu ya Ibu Bapak di akhir gitu. Nah, untuk bias itu di sini kita bisa memilih nih jenjang pendidikannya. Itulah yang nanti akan ditampilkan antigennya sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing si sasaran. Nah, kalau udah di sini dia akan ada ini nih, bagian lokasi sekolahnya. Kalau dia sebagai sasaran bias gitu. Nah, kalau sudah nanti di bagian eh, ini kan kalau kita pakai rutin itu tanda tombol plus ditambah untuk pencatatan tambahan imunisasinya itu antigen apa. Nah, yang ditampilkan di sini adalah rekomendasi antigen yang sesuai dengan jenjang kelasnya. Tetapi kalau itu anak usia sekolah dan dia memang tidak sekolah, ya yang ditampilkan ininya antigen yang ditampilkan di sini ya antigen sesuai dengan usianya dia saja gitu. Jadi kalau dia sudah lebih dari 13 tahun ya tidak ada antigen yang bisa ditambahkan seperti itu untuk yang tidak sekolah. Nih contohnya seperti ini kalau untuk anak SD dia akan muncul nih imunisasi biasnya MR, DT, TD dan HPV-nya gitu. Ini bisa ditambahkan berdasarkan jenjang kelasnya.
Tapi kalau HPV itu kan paling pol kita bisa di kelas 6 SD. Nah, untuk yang di atasnya itu kan HPV kejar untuk anak SMP. Nah, itu kenapa nanti kalau ada yang merasa ini harusnya masuk HPV, tapi kok masuknya ke HPV kejar, yaitu bisa dicek lagi di jenjang kelasnya. Apakah sudah benar jenjang kelasnya di SD atau masih belum lengkap nih jenjang kelasnya. Kenapa itu HPV-nya nggak muncul gitu. Oke, kurang lebih untuk bias seperti itu. Jadi boleh nanti disampaikan kalau ada pertanyaan terkait bias. Nah, Tor dulu. kemudian Rahma. Ayo kita pamit dulu, Dika. Kemudian, selain bias, informasi yang menjadi pembeda lagi adalah di ibu hamil. Nah, riwayat ibu itu ibu hamil atau tidak, dulu kan kita tinggal milih ya, ini imunisasi TD keberapa dengan kita menceklis itu sebagai status ibu hamil. Nah, sekarang itu tuh nggak bisa seperti itu lagi, di mana ibu hamil itu masuknya itu nanti di catatan di profilnya, sama kayak tadi, cari NIK-nya, terus kita masuk ke ubah data atau detail individunya. Nah, nanti di situ ada riwayat pernikahan. Kita akan mengisikan dulu data status pernikahannya. Kalau dia mengisikan status pernikahan, baru nanti riwayat kehamilannya bisa kita isi, Ibu Bapak. Jadi gini, status pernikahannya disesuaikan berdasarkan sasaran. Kemudian nanti kita isi kalau dia wushnya hanya untuk screening catin, ya berarti kita belum pernah hamil gitu kan. Tapi kalau itu untuk ibu hamil, berarti kan kita isi pernah atau sedang hamil. Kemudian kita isi sebagian sasaran sedang hamil, ya gitu kan. Nah, disinilah yang akan masuk ke capaian sebagai catatan capaian WUS bumil kita gitu. Nah, ini yang banyak pertanyaan kemarin, gimana kalau si ibu ini tuh kehamilan pertama. Kehamilan pertama ini kan kita mengisi ini ya. Kalau di sini mana ya? Nah nih di sini di riwayat kehamilan itu kan kita bisa ngisi dia kehamilan keberapa. Tapi kalau dia kehamilan pertama, berarti kan di sini kita ngisiin status HPHT nih, HPHT, tanggal HPHT-nya. Terus kehamilan pertamanya gimana? Ya udah diisiin aja sama dengan tanggal HPHT-nya. Itu kan kalau kehamilan pertama. Tapi gimana kalau ini tuh status kehamilan kedua, sedangkan si ibu itu lupa tanggal HPHT kehamilan pertamanya berapa. Ya udah kalau kayak gitu kita isiin aja berarti tanggal kelahiran anaknya. Ibu kan pasti ingat nih tanggal kelahiran anaknya. Nah, tinggal dikurang 9 bulan aja gitu. Tapi kalau misal nih, kemarin kan ada yang mengeluhkan, masa kita mau nyatetin data ibu hamil yang pernah sampai keguguran sampai meninggal juga mbak anaknya. Ya kalau kayak gitu nggak usah ditambahin aja catatannya. Cukup tambahkan, ini tuh gini loh ibu bapak. Misal di tahun 2025 kemarin, si sasaran ini tuh sudah masuk ke capaian kita sebagai ibu hamil. Nah, di tahun 2026 ini, si sasaran ibu hamil ini hamil lagi nih. Masuk lagi dong kita capaian kita nih, nambahin lagi nih capaian ibu hamilnya. Nah, itulah yang kita tambahkan. Tapi kalau ternyata kehamilannya itu udah dari 2020, 2010, udah hamil lama, itulah yang nggak ditambahkan nggak apa-apa gitu. Itu kan hanya kayak misal sasaran Nadia Izatap nih tahun 2025 kemarin sudah masuk nih ke capaian tahun 2025 ibu bapak sebagai bus ibu hamil. Nah, dia udah melahirkan nih di Desember 2025. Nah, tahu-tahu di tahun ini, di tengah pertengahan tahun ini di Juli dia hamil lagi. Nah, harusnya itulah yang bisa kita tambahkan sebagai capaian WUS baru kita. Tapi kalau misalnya dia sebelumnya memang belum pernah ditambahkan sama sekali, ya nggak usah diisiin, nggak apa-apa, nggak masalah. Isiin aja sekarang sebagai kehamilan pertama. Kalau jaraknya emang udah sejauh itu gitu. Jadi silakan disesuaikan yang tidak memberatkan ibu bapak. Di sini kan untuk menjawab sebagai solusi kita yang kemarin. Gimana nih Bu, kita udah nambahin dia sebagai capaian kita di 2024-2025, sekarang dia hamil lagi. Apakah boleh kita tambah baru atau kita centang ibu hamilnya, kita centang ulang seperti itu kan. Nah, inilah solusi yang diberikan oleh Pusdatin dan juga TDKA. Nah, kalau emang hamilnya udah lama, udah sampai keguguran dan lain sebagainya, ya itu silakan di skip aja gitu.
Nah, kalau udah di bagian riwayat kehamilan selesai, kita klik simpan. Nah, ini wushnya ditambahkan menggunakan rutin. Karena kalau kita pakai riwayat, sekarang tuh klik yang bagian imunisasi keberapanya itu kan nggak bisa kita klik ya Ibu Bapak. Jadi kalau wush silakan ditambahkan gunakan rutin dulu. Di rutin itulah kita bisa menambahkan wush itu satu persatu dia wush keberapa gitu. Karena kalau di riwayat itu aksesnya belum dibuka. Oke, ini terkait Asik Mobile. Sebelum kita masuk ke update website, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Silakan. Halo, apakah masih ada yang menyimak di sini, Bu Bapak? Sih, Mbak. Kasih Mbak. Ini berarti cukup ya untuk mobile. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke website? Kawan-kawan barunya banyak. Kalau ini enggak, Mbak? Iya, Bu Eva? Suaranya putus-putus, Bu Eva. Bu Eva, mic-nya kayaknya bermasalah, Bu. Gue bawa tinggal batunya itu. Udah kedengeran belum, Mbak? Ya, kedengaran Bu Eva, silakan. Ini kan ini satu, tapi dia di situ masuk prasekolah. Jadi tidak bisa diklik imunisasinya, walaupun ada di data imunisasinya ada, cuma ditambah itu nggak keluar. Terus kita klik dilihat riwayat ya, maksudnya di situ tapi juga Itu gimana? Asik. ini sambil pelayanan imunisasi nih, Mbak. Ini untuk bias ya, Bu? Iya, biar di sekolah. Oke, kalau misal dia di apa namanya di tanda plusnya ini nggak muncul ya Bu tadi tuh, Ya, nggak muncul antigennya di riwayat juga nggak bisa. Ini Bu klik ubah data ini Bu, bagian ubah data, kemudian nanti dilengkapin jenjang ininya. Pertama tuh kita lengkapin status pekerjaan, status pekerjaannya diisi sebagai pelajar. Kemudian kita isikan detail sekolahnya sampai kita masuk ke jenjang pendidikan. Nah, kalau jenjang pendidikan misal SD kelas 5, SD kelas 6 atau SMP, nah baru dia klik lanjut sampai simpan. Nanti di bagian tambah ini baru muncul nih Bu imunisasi rutin biasnya yang bisa dientrikan yang mana. Kalau dia sudah sampai masuk ke jenjang ke pendidikannya itu. kesulitan saya sekolah ini nggak bisa dilihat itu aja, Mbak. Apa Bu? Ya, nanti saya coba ya, Mbak ya. Karena Oke. yang prasekolah ini tidak bisa tersimpan walaupun ada juga yang kelas 5. Telat sekolah. Itu juga sama, Prasekolah. tidak Oke, oke. Oke, Bu. Nanti silakan dicoba dulu, terus sambil direkam ya, Bu. Kalau memang masih nggak bisa, nanti langsung kirim ke aku. Nanti biar aku bantu telusur ini salahnya di mana gitu, biar bisa disimpan. Bu Eva terputus-putus Bu suaranya. Bu Eva itu usia prasekolah betul ya? Halo, Bu Eva. Oh. Baik, mungkin lanjut dulu saja Mbak Nada. Nanti boleh Bu Eva kita kontak lagi. Oke, Pak. Silakan ada yang ingin ditanyakan teman-teman sampai dengan proses input TD 2 push-nya. Kalau belum dilanjutkan saja dulu Mbak Nada, nanti kita Oke, buka lagi Pak. sesi pertanyaan ya. Oke. Silakan teman-teman mencatat dulu yang kira-kira ingin ditanyakan, yang masih bingung terkait dengan update pengembangan ASIK ya. Silakan Mbak Nada. Oke, Pak Pepen. mungkin Pak Pepen. Ya, baik, silakan Mbak Dian. Pak Pepen, kami kan bukan kami, saya kan ngikutin Zoom-nya lagi sambil posyandu ya Pak.
Mm-mm. Dan ini Zoom-nya penting banget, tapi nggak bisa mantengin layar. Terus dengernya juga kami samar-samar karena kan berisik. Nah, ini kita nanti dapat link YouTube-nya nggak, Pak? Oke, nanti dikasih ya Mbak linknya. Ya. Oke, soalnya bingung juga mau karena kan memang banyak banyak masalah sama seperti tadi yang Bu Eva itu juga ada masalah di kami. Tapi Mm-mm. karena nggak bisa mantengin juga bingung penjelasannya Mbak Nanda gitu loh. Jadi Oke, biar oke. ulang lagi nanti. Oke, nanti recordnya aku masukin ke link, nanti linknya aku bagiin ke PJ-PJ Imun dari kabupaten untuk dibagikan ke teman-teman puskes. Oke, makasih banyak ya Mbak Nanda, Pak Sama-sama, Pepen. Ya, Mbak. silakan. Nanti materinya juga kita um, share ini juga ya di room chat ya Mbak Nada ya. Mungkin bisa Oke. di-share juga nanti. Silakan Mbak Nada dilanjutkan dulu. Oke, baik Pak. Berarti kita lanjut dulu ya teman-teman ke update pada ASIK website atau dashboard. Di sini ada fitur pertama tuh ada fitur audit log atau kelola sasaran. Fitur ini tuh cuman menampilkan ini aja sebenarnya riwayat data-data yang kita ubah atau kita gabungkan atau kita hapus. Yang tadi kita menggunakan menu kelola sasaran di menu ketiga di bagian imunisasi. Nah, ini tuh fungsinya untuk melihat detail atau menampilkan riwayat data tersebut berhasil digabungkan, dihapus, atau berhasil diubah gitu aja. Jadi sebagai apa ya? Sebagai log untuk penyimpanan bahwasannya data-data kita tuh yang kemarin hilang itu sudah karena dihapus di sini gitu. Fungsinya hanya untuk itu sama kayak fungsi yang imunisasi kegiatan layanan, kurang lebih seperti itu. Kemudian fitur lanjutannya itu ada pemetaan wilayah kerja puskesmas. Nah, ini tuh kalau sekarang tuh harusnya udah ada otomatis ya, otomatis terdaftar di dashboard masing-masing milik administrator. Tetapi kalau misalnya ada kecamatan atau kelurahan yang belum muncul atau ada kelurahan baru yang mekar, boleh ditambahkan ke sini. Jadi kita masuk ke menu sarana puskesmas, kemudian ada namanya wilayah kerja puskesmas di dashboardnya milik administrator. Jadi menu ini hanya muncul di dashboard milik administrator. Jadi kalau PJ imunisasi di sini tidak merangkap sebagai administrator atau tidak dikasih pegang akun administrator milik ASIK puskesmas, itu boleh dipinjam dulu akunnya milik administratornya untuk menambahkan ini. Atau kalau tidak boleh dipinjam ya minta tolong untuk ditambahkan kelurahan atau kecamatan baru yang menjadi wilayah kerja puskesmas. Terus ini apa fungsinya? Fungsinya untuk memudahkan teman-teman puskes memetakan wilayah capaiannya berdasarkan desa atau kelurahan ataupun kecamatan. Kalau satu puskes ada lebih dari satu kecamatan. Kan selama ini pemetaan wilayahnya secara manual menggunakan Excel di cohort kita filter satu persatu. Nah, kalau pemetaan ini sudah dilakukan, Ibu Bapak nanti bisa mengambil data capaiannya per desa tanpa melakukan filter manual. Jadi nanti SSI, Sistem Sehat Indonesiaku akan menampilkan capaian milik puskesmas berdasarkan desanya gitu. Nah, kalau untuk penambahan di sini akan terlihat kalau misal ada kelurahan yang sudah ditambahkan oleh puskesmas lain, ini akan kelihatan nih puskesmas pengampunya si puskesmas siapa gitu di sini bagian sini. Nah, itu yang nggak bisa kita tambahkan ke puskesmas kita. Lalu bagaimana kalau misalnya itu sebenarnya wilayah kita tapi kok diklaim milik puskesmas lain? Nah, itu nanti yang perlu kita koordinasikan dengan teman-teman di puskesmas tersebut untuk menghapus data tersebut. Atau ada wilayah kerja puskesmas lain yang nggak sengaja masuk ke wilayah kerja Ibu Bapak, itu nanti kita bisa hapus lewat menu ini juga. Di bagian aksi ini nanti ada hapus wilayah kelurahan atau kecamatan seperti itu. Penambahannya juga ada di bagian pojok kanan atas ini, ada tambah wilayah kerja. Jadi silakan diklik, kemudian di sini kita pilih kecamatannya, pilih kecamatannya, dan kemudian kita centang satu persatu kelurahan mana aja yang masuk ke wilayah kerja puskesmas kita. Nah, nanti itu akan ada di sini nih. Kita sudah milih berapa wilayah kerja atau kelurahan. Akan ada angkanya di sini, kemudian kita klik simpan.
Nah, kalau udah wilayah kerja puskesmas yang akan tampil di sini. Nah, kalau ibu bapak sekarang buka dashboard milik adminnya, itu wilayah kerja puskesmas diklik, akan otomatis nampil nih wilayah kerja puskesmas masing-masing kelurahannya mana aja. Itu udah ditambahkan oleh sistemnya. Jadi bisa dicek satu persatu apakah kelurahannya sudah masuk semua atau belum. Nah, kalau ada kelurahan yang belum masuk, silakan ditambahkan wilayah kerjanya seperti itu. Pira tensinya? Oke, nah ini untuk hapus wilayah kerja juga, misal ada yang nggak sengaja kita klaim sebagai wilayah kerja kita, itu silakan dihapus di bagian aksi dan konfirmasi hapusnya dan setelah itu selesai gitu. Nah, ini ada selanjutnya skema jejaring layanan primer. So, ini kan puskesmas itu ada klinik pratama utama, klinik kesejahteraan kerja, tempat praktik milik bidan ataupun dokter. Kemudian juga ada sekolah sebagai sarana kita untuk melaksanakan bias. Nah, di sini kita bisa menambahkan sarana jejaring layanan primer ini dengan sebagai sarana binaan. Sarana binaan milik puskesmas masing-masing. Nah, di sini sama menunya kalau sekarang kita buka dashboard admin itu ada di sarana puskesmas. Yang atas itu wilayah pemetaan wilayah kerja dan yang bawah itu ada sarana binaan. Nah, di sarana binaan ini kita pertama klik sebagai sarana binaan, kemudian di bagian jenis sarana klinik kita pilih kita mau menambahkan sarana mana. Jadi kan tadi aku udah kasih tahu Ibu Bapak ya, untuk yang sekolah, klinik atau praktik mandiri itu silakan di list yang udah ada di Dapodik, yang udah ada di Fasiankes tapi belum muncul di pos imunisasi di HP, silakan dicek nih di bagian ini di sarana binaan. Kemudian kalau dia misalnya sudah ada, itu tuh di sini tuh tampilannya udah ada nih 1 2 3 4 5 itu sarana binaan kita mana aja. Tapi kalau misalnya nggak ada ya itu kosong seperti ini. Nah, biasanya itu tuh kan akan muncul tuh sarana binaannya 1 2 3. Itu di ini dulu. Silakan dicek dulu satu persatu apakah sudah muncul di situ. Kalau belum, itulah yang harus kita tambahkan. Mana ya contohnya yang udah muncul. Nah, ini contoh sarana binaan yang langsungnya udah muncul di sini. Kalau dia udah muncul di sini tuh ada jenis sarannya sekolah, terus dengan kode sekolah, nama sekolah dan informasi-informasi tambahan lainnya yang sudah ditambahkan oleh sekolah atau klinik masing-masing ke jejaringnya gitu. Nah, kalau misalnya dia memang nggak muncul nih, teman-teman, nggak muncul nih, udah kita cek satu-satu. Ada nih ternyata sekolah yang memang belum muncul, padahal udah ada di Dapodik. Terus ada nih PMD atau mungkin klinik yang sebenarnya tuh udah ada dulu juga udah ada tapi kok sekarang nggak ada, silakan dicek di sini sarana binaan. Kemudian kalau di daftar yang tadi itu nggak muncul, di daftar ini nggak ada, udah kita klik selanjutnya tetap nggak ada, berarti kita tambahkan sarana binaan baru dengan klik tambah sarana. Di sini klik tambah sarana, tapi kita pilih dulu jenis sarananya yang mana. Tadi ada klinik, ada PMD, ada sekolah. Nah, silakan diklik, baru kita klik tambah sarana. Kalau dia sekolah, kan muncul rekomendasi-rekomendasi sekolah yang sudah kita klaim sebagai itu sarana binaan sekolah kita di sistem informasinya tuh secara otomatis merekam berdasarkan kecamatan. Misal di wilayah kecamatan kita ini muncul sekolah A, B, C, D. Nah, kalau itu masuk ke wilayah kita, di sini akan muncul nih di list yang harus kita pilih. Jadi silakan dicentang satu persatu, kemudian nanti kita klik simpan gitu dengan menambahkan sarana binaan. Nah, kalau dia udah muncul, ini akan muncul nih listnya. Ini berlaku untuk sekolah, klinik, dan praktik mandiri gitu. Kalau misal ada yang sarana binaannya nggak sengaja ngeklaim punya wilayah lain juga kita bisa hapus di bagian aksi gitu Ibu Bapak. Jadi itu untuk sarana binaan ini itu untuk menghubungkan dengan pos imunisasi yang ada di ASIK Mobile. Jadi khusus untuk klinik, praktik mandiri, dan juga sekolah.
Nah, kenapa posyandu nggak masuk di sini? Karena posyandu itu kan bukan ini ya jejaring primer ya puskes, tapi memang dia milik puskes, utuh milik puskes. Jadi kalau untuk posyandu yang nggak muncul itu kita cek dulu ke microsite. Nah, microsite itu tadi miliknya Promkes. Jadi mungkin Promkes kan nggak antar ini ya, nggak antar wilayah kerja, masih sama-sama di puskesmas masing-masing. Jadi untuk Promkes minta tolong dicekkan nih di microsite-nya. Nah ini nih untuk posyandu itu ada di website microsite. Nah kenapa kita butuh Promkes? Karena untuk masuk ke microsite ini itu tuh kita pakai akun Kemkes masing-masing puskesmas. Nah, yang punya akun ini yang dibuatkan masing-masing satu puskes itu adalah Promkes. Itulah kita butuh minta teman Promkes ngecek dulu apakah posyandu itu udah masuk ke microsite atau belum. Nah, menunya ada di sini. Kita klik di website microsite-nya Promkes, kemudian masukkan akun, kemudian kita cek pada bagian posyandu. Di sini tuh akan ada validasi data posyandu, tambah data posyandu, atau edit data posyandu. Jadi kalau ada posyandu-posyandu yang salah, ya bisa diedit namanya di sini, terus validasi data itu kalau datanya memang sudah valid, posyandunya statusnya valid, itu harusnya otomatis masuk nih ke pos imunisasi di ASIK. Tapi kalau misalnya belum valid, invalid, itulah kenapa datanya belum masuk ke eh, sistem sehat kita, belum masuk ke aplikasi kita. Nah, kalau ada posyandu baru, tambahinnya juga lewat sini, seperti itu. Itu terkait klip sarana binaan dan update fitur baru kita di ASIK website. Nah, itu informasi terbarunya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update data dan informasi tambahan terkait fitur-fitur baru di ASIK Mobile dan juga website. Sebelum itu, kalau ada yang ingin ditanyakan dan ingin dikonfirmasi, boleh Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu eh, peserta Zoom yang ingin bertanya terkait dengan update mobile maupun update dashboardnya ya, Mbak Nadaya boleh ya Ya, kalau ada betul. gunanya mobile lagi ya. Ya, Silakan dimanfaatkan teman-teman, mumpung pertemuan seruit ini memang khusus untuk 3-4 kabupaten kota ini. Jadi kalau teman-teman masih ada yang bingung terkait update, asik boleh ditanyakan ya apa saja boleh teman-teman ya, jangan malu-malu supaya nanti pada pelaksanaannya nggak menemui kendala ya. Silakan Mbak Miftahul, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan teman-teman. oke, ini kayaknya karena pada sambil kegiatan bias juga ya Pak. Jadi mungkin nanti kita masukkan ininya ya, record Zoom kita hari ini ke link nanti dibagikan. Terus ini informasi juga untuk aku lagi berproses untuk proses-proses tutorial entry yang kemarin sempat terkendala. Itu lagi diproses videonya, nanti juga kalau sudah jadi aku bagikan ke Pak Pepen dan Pak Pepen yang akan membagikan ke PJ-PJ masing-masing kabupaten kota untuk di-share ke teman-teman puskes supaya memudahkan, terutama ada yang PJ-PJ baru. Terus kalau ada PJ baru yang benar-benar masih ngawang, itu boleh konfirmasi juga ke aku atau Pak Pepen, karena ini udah ada beberapa PJ baru yang udah ada jadwal nanti Zoom sendiri sama aku untuk kita bimbing secara pribadi gitu dari nol. Jadi kalau ada PJ baru yang pengen kayak gitu juga, silakan langsung informasikan ke kita gitu. Karena ini kan fitur baru, sayang juga kalau nggak ngikutin, karena bisa belajar dari nol dan bisa banyak yang diserap gitu. Oke, mungkin kurang lebih itu ya Pak. Nih aku langsung kembalikan ke Pak Pepen. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Izin bertanya Mbak Nada. Ya, silakan Mbak Herlin. Tadi kan sempat saya lihat penjelasan di awal yang kalau kita mau input yang bias, contohnya data ibu kandung bisa kita lewati, kita langsung geser ke data wali. Ini saya coba, nggak bisa Mbak, saya langsung klik wali harus lengkapi data ibu kandung. Oke, ibu kandungnya jangan diisi NIK sama nama dan tanggal lahirnya aman, Bu. Nggak bisa. Benar-benar kosong.
terus walinya diisi. Jadi kan data ibu kandung kosong, terus aku klik data wali sama dengan ibu kandung. Ya, jangan data wali sama dengan ibu kandung, kan ibu kandungnya dikosongkan. Oh, langsung ke walinya aja ya? Iya, Ya, walinya aja, betul. betul. Oh, nggak usah diklik wali sama dengan ibu kandung ya? Iya, karena kan kita nggak ada data ibu kandung nih, berarti kosong, benar-benar kosong, walinya kita isi nih, NIK-nya aja langsung gitu. Jadi jangan data nakesnya bukan untuk ibu kandung ya, Mbak ya? Iya, betul. Oke. Kalau wali sama dengan ibu kandung itu berlaku kalau ibu kandungnya sudah diisi lengkap nih, nah baru kita klik gitu. Baik, terima kasih, Mbak. Sama Ibu. Baik. Tadi yang wilayah kerja puskesmas saya masih belum terlalu nggak semua kelurahannya muncul. Oke, kalau nggak semua kelurahannya muncul, silakan tambah wilayah. Di Iya, di pemetaan wilayah itu kan ada di Bu di pojok kanan tambah wilayah. Oke, nanti saya lihat lagi. Di dashboard Mbak Herlin. Ya, aku lagi buka dashboard, cuman bingung di mananya. Di pemetaan wilayah. Boleh ditunjukkan Mbak Nada di dashboard. Oke, ini aku mau coba Bentar ya, buka. Mbak Herlin ditunjukkan Mau coba ya. buka langsung di website dulu. Iya, makasih. Baik, silakan teman-teman, mohon dipergunakan sebaik-baiknya Seruit ini. Apapun sekecil apapun pertanyaan, tidak usah malu-malu, boleh ditanyakan ya. Jadi mengingatkan kembali teman-teman bahwa perubahan mobile ini sebetulnya tidak banyak. Jadi perubahannya hanya di proses mencarinya yang tadinya hanya 2 jalur, sekarang menjadi 4 jalur, mulai dari NIK, nama dan tanggal lahir, kemudian pakai nama wali, NIK wali. Kalau nggak ketemu juga pakai data nasional, dan baru kalau nggak ketemu kita tambah sasaran ya. Kemudian teman-teman ingat pada saat mengisi data wali itu pastikan data ibu kandung tidak terisi sama sekali ya, baik NIK maupun nama dan tanggal lahirnya. Jadi biarkan kosong dan di bagian wali jangan tercentang NIK sama dengan ibu kandung ya, tidak begitu. Tapi diisi dengan benar data walinya, boleh menggunakan nama bapaknya atau nama saudaranya. Atau kalau misalnya teman-teman bingung, pakai saja dulu nick teman-teman ya, karena itu begitu di entry nick dia akan muncul apa namanya pilihan nick siapa itu gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu pusing-pusing kalau untuk yang IDL, IBL itu teman-teman hanya nanti kebingungannya hanya di data wali dan data data ibu kandung. Nah, kalau misalnya ibu kandung belum jelas nicknya, silakan lewati, kemudian isi data walinya. Tapi kalau ibu kandungnya sudah punya nick, silakan masukkan. Nanti sistem akan menghadirkan nama ibu kandungnya. Kemudian di data walinya teman-teman centang saja nick wali sama dengan ibu kandung, sehingga nanti proses entry-nya tidak bermasalah dan bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, itu silakan Mbak Herlin bisa dilihat di dashboard, itu ada di sarana puskesmas. Kemudian di bawah sarana binaan ada wilayah kerja puskesmas. Itu Mbak Herlin kalau dia masuk di wilayah kerja puskesmas ya nanti diconteng ya. Tapi kalau ndak ada, silakan Mbak Herlin boleh di pojok kanan itu tambah wilayah kerja ya. Iya. Ini ada ini Bu menu sarana puskesmas. Ini kan ada sarana binaan untuk yang tadi aku open belum? Nambahin pos. Udah tambahin ini posyandu, tapi kalau untuk wilayah kerja tadi, ini kan tadi katanya nggak ada nih kelurahannya. Ini kan biasanya kita nih kelihatan ada berapa slide. Nah, ini bisa diklik next slide. Nah, kalau di next slide tetap nggak ada, kita klik tambah wilayah kerja. Nah, ditambah wilayah kerja ini, kalau dia belum ditambahkan, itu kan nggak abu-abu. Kalau abu-abu ini berarti udah ditambahkan nih. Nah, kalau nggak abu-abu ya kita bisa centang gitu, centang di sini warna. Jadi nanti dia akan warna hijau centangnya. Nah, kalau misalnya dia lebih dari satu kecamatan wilayah kerja puskesmasnya, ini nanti kecamatannya bisa kita pilih juga mau kecamatan yang mana gitu. Gimana Bu Herlin, udah bisa? Kalau di sarana binaan adanya tambah sarana. Jangan sarana binaan, wilayah kerja puskesmas Herlin. Wilayah Bawahnya. kerja. Nah, itu. Oh iya. Ya,
Kalau sarana binaan itu hanya untuk menambah PBM ya, Ya, Mbak Nada ya, klinik dan klinik juga sekolah. dan juga sekolah, tidak termasuk posyandu. Iya, Posyandu masukin tidak aja. ditambahkan di sarana binaan. Udah dicoba dulu Mbak Erlin. Silakan dicoba ya Mbak Erlin. Lagi Nanti coba kalau sambil dicoba ya. ya Makasih Pak, kalau makasih Mbak. kalau nggak ada kendala berarti Mbak Erlin lanjut. Tapi kalau ada kendala boleh open mic lagi ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Erlin. Mungkin untuk juga menjadi pembelajaran teman-teman yang ikut dalam ruangan Zoom. Kenapa kok wilayah kerja puskesmas nggak ada? Itu cara mengeceknya tadi sudah dijelaskan Mbak Nada dan juga menambah sarana juga sudah dijelaskan Mbak Nada. Mbak Nada boleh di-share dulu ya di room chat ya Apa? materi yang ini supaya teman-teman nggak bertanya-tanya lagi. Boleh di-share dulu. Silakan teman-teman boleh di-download materinya. Nanti link Zoom akan di-share di grup kabupaten kota ya. Nanti akan saya share di grup Core Distrik Imunisasi supaya nanti PJ kabupaten kota yang share ke teman-teman ya di grup D ya. Silakan Mbak Novi, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mbak Novi open mic, silakan kalau mau ditanyakan. Mas Heru mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Heru? Silakan Mas Heru. Apa Ini saya dipelajari lagi dulu? di Posyandu ini. Ya, Saya silakan. ini mau bertanya, kenapa kalau dilihat data yang dari bulan Januari itu tidak keluar semua itu Pak? Gimana itu Pak? Baik, silakan Kalau Mbak yang Nadia. aplikasi yang lama itu kan masih bisa dilihat Ya, tuh, bisa betul. riwayatnya. Ini kayak kelihatan hilang ya Mas Heru ya. Iya, Ya. ketika kita telusuri tanggal lahir, bulan dan tahun lahirnya dan nama walinya juga nggak ketemu. Baik, Oke, silakan Mbak Nada. oke. Jadi Bapak untuk sebelumnya kan kita bisa ini ya maksudnya backdate kegiatan kita sebelumnya dengan modal tanggal dan pos imunisasi yang pernah kita entry kan. Nah, kalau kita cari muncul nih riwayat-riwayat yang sudah pernah kita entry gitu kan ya Pak. Nah, sekarang nggak muncul, walaupun itu udah dari Januari dan lain sebagainya. Itu memang belum dimunculkan, Pak. Bukan hilang, tapi belum dimunculkan. Jadi Oh nanti iya. tetap akan dimunculkan kembali, tapi memang belum sekarang. Karena lagi ada pengerjaan-pengerjaan yang lain. Jadi kalau dia dimunculkan sekarang, nanti ada efek domino gitu lah, Pak. Jadi efeknya tuh bakal error-error di yang lainnya. Makanya ditutup nih aksesnya untuk sementara. Tapi nanti akan dimunculkan loh, Pak. Itu udah masuk ke Ya, list ya. pengerjaan di akhir bulan Agustus ini gitu. Oh iya. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Sama-sama Bapak. Oke, teman-teman untuk materinya sudah ada di ini ya, room chat. Jadi bisa di-download masing-masing. Untuk recordnya nanti. Iya, iya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak. Silakan teman-teman, materi sudah ada di room chat, boleh diunduh. Terima Baik. kasih Pak Pen. Ya, sama-sama Mas Heru. Silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau beberapa hari belakangan mengalami kendala terkait dengan mobile asik dan dashboard asik, boleh digunakan ya ruang seruit ini supaya teman-teman tidak bingung lagi ya. Apalagi PJ-PJ baru, silakan boleh bertanya apa saja, jangan malu-malu. Silakan teman-teman. Baik, jika tidak ada pertanyaan kembali, kembali kami informasikan kalau nanti teman-teman menemui kendala, boleh bertanya langsung ke kami, ke saya dan Mbak Nada, atau kalau ada PJ baru yang ingin belajar, Mbak Nada akan memberikan link Zoom untuk teman-teman bisa belajar langsung dengan Mbak Nada secara Zoom meeting, terutama untuk yang PJ-PJ yang baru ya. Kemudian panduan penggunaan aplikasi asik yang baru sudah di-share di room chat.
boleh di-download teman-teman supaya menjadi pegangan teman-teman. Kalau lupa silakan diikuti lagi dengan seksama apa saja perubahannya. Tapi prinsipnya memang tidak banyak berubah ya teman-teman. Saya ingatkan untuk mobile asik itu hanya berubah di proses pencariannya, pencarian sasaran itu semata-mata mengakomodir kemarin keluhan teman-teman yang susah recall, kemudian sasaran 1 kali 24 jam itu sudah diperbaiki dengan ada beberapa menu, ada 4 menu untuk memanggil sasaran. Kalau memang tidak ada di 4 menu itu, berarti sasaran belum pernah ada di ASIK dan boleh dicari coba di data nasional ya. Di bawah itu ada pilihan data nasional, boleh dicari kembali. Kalau untuk dashboard sebetulnya tidak juga banyak perubahan, hanya teman-teman memastikan kembali pemetaan wilayahnya harus sudah teman-teman sentrang masing-masing sesuai dengan wilayah kerja di puskesmas, kelurahan mana, kecamatan mana yang memang masuk dalam eh, wilayah kerja teman-teman ya, itu harus dilakukan apa namanya akuisisi atau pengakuan memang dia masuk wilayah kerja teman-teman seperti yang dilakukan oleh Mbak Herlin tadi ya dari Puskesmas Gedung Air ya. Tadi juga sudah dicontohkan Mbak Nada ya. Jadi teman-teman harus melakukan itu dan juga di dashboard juga boleh ditambahkan pos binaan ya, kecuali posyandu. Jadi untuk PBM, kemudian klinik boleh ditambahkan di sarana binaan di dashboard. Kalau untuk mobile itu sementara perubahan terbesar, teman-teman harus mengentri dengan baik dan benar, terutama di NIK Ibu ya. Itu memang sekarang diminta NIK Ibu untuk diisi. Jika NIK Ibu tidak ada, boleh bagian part bagian yang mengisi NIK Ibu, nama Ibu, tanggal lahir, tidak usah diisi sama sekali ya teman-teman, dikosongkan saja. Teman-teman boleh mengisi data wali, tapi harus dengan NIK yang valid, yang lengkap ya, agar langkah selanjutnya tidak terhenti ya dan tidak terjadi apa namanya gangguan pada saat teman-teman nanti juga mau menyimpan ya. Biasanya nanti ada notis bahwa eh, data belum lengkap begitu ya. Jadi biasanya kendalanya teman-teman mengisi nama ibu kandung saja, tanggal lahir, kemudian data walinya diisi juga. Nah, itu juga akan terjadi crash sehingga tidak bisa lanjut ya. Jadi kalau memang tidak ada nama ibu, nik ibu belum pasti, silakan kosongkan saja. Silakan isi dengan benar sesuai nik data walinya. Kalau walinya susah dari pihak keluarga boleh menggunakan nik teman-teman, nik pengentri, tenaga pengentri asik. Nanti pada saat mengentri antigen selanjutnya di posyandu selanjutnya boleh dilakukan perubahan data nik ibu kalau nik ibunya sudah ada. Tapi kalau di awal nik ibu sudah ada, silakan teman-teman masukkan nik ibunya, nanti langsung sistem menghadirkan nama siapa ibunya. Kemudian yang di kolom wali nggak perlu diisi teman-teman. Silakan teman-teman centang nik wali itu sama dengan ibu kandung ya. Sehingga nanti langkahnya juga tidak terhenti, bisa teman-teman lanjut ya. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, karena kami juga akan melakukan Zoom meeting pemetaan resiko setelah ini. Oleh karena itu, pertemuan seruit untuk grup D di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Mesuji, mungkin kita selesaikan terlebih dahulu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para PJ Imunisasi Dinas Kabupaten Kota, Mbak April, kemudian Mbak Vera, Mbak Dian, Mas Riki ya, yang sudah mengakomodir pertemuan ini. Nanti kita akan ketemu kembali di pertemuan Seruit Grup D 1 bulan yang akan datang di pertemuan batch ke-6. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi ASIK dengan perkembangan terbaru dan tentu kita berharap juga teman-teman